pensiun. Dana pensiun adalah dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan, serikat pekerja, badan usaha pemerintah, atau organisasi lain yang berfungsi untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pekerja yang telah pensiun. Fungsi dana pensiun adalah menyediakan sumber pendanaan jangka panjang untuk memberikan manfaat pensiun pada karyawan atau peserta yang telah memasuki masa pensiun. Dana diinvestasikan dengan tujuan menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan nilai agar dapat membayar tunjangan pensiun dan manfaat lainnya kepada peserta pensiun di masa depan. Adanya jaminan jika sewaktu-waktu penerima dana meninggal, simpanan tersebut langsung diwariskan kepada keluarga yang masih hidup. Dan bagi perusahaan, dapat memberikan penghargaan kepada karyawan atas pengabdiannya kepada perusahaannya, serta meningkatkan citra perusahaan saat menjalankan bisnis serta produktivitas perusahaan semakin meningkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dana pensiun pemberian kerja. Dana pensiun pemberian kerja adalah suatu instansi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau grup yang memperkerjakan orang lain. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan adalah sebuah program manfaat pensiun yang sifatnya iuran pasti bagi pekerja. Yang ketiga, program jaminan pensiun dari BPJS TK. Pensiun ini adalah program jaminan pensiun dari BPJS tenaga kerjaan. Program ini wajib diikuti oleh perusahaan yang resmi menjadi pajak setiap bulan. Perusahaan wajib membayar iuran sebesar 5,7%. Terus yang keempat adalah dana pensiun lembaga asuransi. Lembaga asuransi ini adalah dana pensiun asuransi. Dana pensiun ini ditujukan untuk memberikan proteksi dan manfaat peserta di hari tua. Dana pensiun. Prinsip dana pensiun yaitu mengelola dana dalam jangka panjang yang tujuannya adalah memberikan jaminan penghasilan kepada para pekerja setelah tidak bekerja lagi. Dana tersebut dikelola oleh sebuah lembaga ataupun badan hukum agar bisa memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Dana pensiun memegang peran krusial dalam menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Investasinya dapat berupa saham, obligasi, dan juga properti. Tidak hanya meningkatkan likuiditas, tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian pasar modal secara keseluruhan. Tentunya bagi penggunanya mendapat keuntungan nih, yaitu kestabilan keuangan mereka pada saat mereka sudah terhenti dari pekerjaannya atau sudah melewati masa produktivitasnya terjaga. Masa produktivitasnya berakhir pada usia 60 tahun. Investasi dana pensiun dalam proyek-proyek dan juga perusahaan produktif turut membantu dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produktivitas, dan juga menciptakan inovasi. Sementara itu, kontribusi dana pensiun terhadap pasar keuangan global menciptakan ketertarikan ekonomi antar negara dan memberikan keuntungan global serta diversifikasi. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan. Utama dana pembiayaan adalah menyediakan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan investasi atau proyek tertentu. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai pengembangan bisnis proyek, infrastruktur, atau aktivitas lain yang memerlukan investasi besar. Fungsi lainnya termasuk mengurangi risiko keuangan dengan menyediakan likuiditas dan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mencapai tujuan bisnis atau proyek. Peran lembaga pembiayaan adalah menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan dalam mengatasi masalah vital keuangan dan permodalan seperti pembiayaan konsumen, permodalan kerja, dan investasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis lembaga pembiayaan. Jenis lembaga pembiayaan yang satu adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Salah satunya adalah contohnya mendukung kredit, menyediakan jasa konsultasi, menyediakan fasilitas lain untuk mendukung pembiayaan infrastruktur. Kedua, perusahaan modal ventura. Salah satu contohnya adalah penyertaan saham, melakukan pembiayaan atas hasil usaha. Terus yang ketiga, melakukan pembiayaan dengan obligasi konsultasi. Ketiga, pembiayaan perusahaan pembiayaan yang pertama itu adalah anak piutang, usaha kredit. Prinsip lembaga pembiayaan. Prinsip lembaga pembiayaan menurut Kepres nomor 61 tahun 1988 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan memegang peran sentral dalam perekonomian dengan berbagai fungsi kunci. Sebagai perantara keuangan antar individu dan perusahaan, lembaga seperti bank memfasilitasinya, lalu memberikan akses kepada pinjaman dan kredit yang mendukung investasi dan juga ekspansi bisnis. Selain itu, lembaga pembiayaan juga berkontribusi pada penciptaan uang melalui kegiatan pemberian kredit yang memengaruhi tingkat likuiditas dan peredaran uang dalam ekonomi. Selain itu, mereka juga berperan dalam manajemen risiko keuangan dengan menyediakan instrumen seperti asuransi dan derivatif keuangan.